tutup usia di masa kemasannya dan jelas mengejutkan banyak pihak termasuk seluruh sobat ambyar di tanah air. Lantas, seperti apa kisah atau kenangan bangganya Didi saat dirinya hits sebagai Godfather of Broken Heart yang memiliki banyak sobat ambyar yang di setiap kali show atau konsernya selalu ramai? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selasa pagi, di hari ke-12 bulan suci Ramadan, kabar duka datang dari kota Solo, Jawa Tengah. Maestro campur sari yang selalu hits, Didi Kempot, menghembuskan nafas terakhir. Suasana menjadi terasa mencekam karena Lord Didi meninggal di tengah kondisi Solo menjadi zona merah corona. Tapi telah terkonfirmasi, penembang Sewu Kuto ini berpulang karena serangan jantung. Dari Solo, segera saja kedukaan mengalir di seluruh penjuru tanah air karena Didi Kempot memang memiliki sobat ambyar yang tersebar di semua kota di Indonesia. Maafkan Mas Didi kalau salah nih. Banyak juga aku kenangan sama beliau di saat dulu sampai pernah bikin lagu bareng gitu. Ya kaget juga dengarnya baru tadi pagi ya aku dengar kabar. Pertama anak saya ngasih tahu membaca Instagramnya Butet, selamat jalan Didi Kempot. Terus saya buka TV, ya udah rame sudah. Sejatinya pemilik nama asli Dionisius Prasetyo sudah berkarir di panggung musik sejak lama. Ia bahkan pernah menjadi pengamen jalanan di Jakarta. Tapi namanya justru kian melambung di era milenial. Sebutan The Godfather of Broken Heart membawanya semakin berkibaran. Mereka yang mengidolakan pria kelahiran Surakarta ini menyebut dirinya Sobat Ambyar. Ya, itu muncul dari anak muda. Anak-anak zaman sekarang memang sangat kreatif sekali. Ya, munculnya sangat itu dan itu direspon sangat luar biasa. Anak muda pun yang membuat, yang menerima anak muda. Saya sebagai pelakunya di situ. Ya, iya, kita nonton seperti ini tadi dengan kumpulan anak muda segitu banyaknya, itu tuh sangat luar biasa. Dia dengan datang membawa semangat sobat ambyar, kita berteman di sini, kita bersahabat di sini, kita nyanyi happy di sini bareng-bareng, luar biasa, senang. Beliau itu sangat luar biasa. Semua kalangan mencintai beliau, dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua cinta kepada Mas Didi Kempot. Dari kalangan rakyat kecil, orang biasa, sampai pejabat, semua mencintai beliau. Karya-karya beliau sangat merakyat. Semua bisa menikmati lagu-lagunya, bahkan yang bukan orang Jawa pun menyukai lagu-lagu Mas Didi Kempot. Semoga beliau tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir sebagai penyanyi yang dibesarkan oleh keluarga besar seniman,
Didi Kempot pernah berjanji akan terus berkarya hingga akhir hidupnya. Ia tak peduli apakah karyanya ada yang mengapresiasi atau seperti saat ini didengarkan semua generasi. Tapi rupanya garis tangan berkata lain. Didi Kempot dipanggil Yang Maha Kuasa di usianya yang belum terlampau tua. Kedepannya terus berkarya, yang tadi saya sudah bilang. Ini sudah diterima, semua kalangan bisa menerima kami, dan kami akan pertahankan ini. Ya, kita akan suguhkan, mungkin minta doanya, bisa berkarya yang lebih baik lagi, bisa menghibur, bisa membuat senang orang, itu aja harapan kami. Ya, ini fenomena Mas Didi Kempot yang sudah berkarya puluhan tahun, kemudian hari ini viral dan mendapatkan antusias yang luar biasa. Ini merupakan titik balik menurut saya. Ini kesadaran bahwa rakyat Indonesia sekarang sudah mulai mencintai produk dalam negerinya sendiri. Kita tahu musik barat seperti apa, musik Korea seperti apa, dan itu ternyata lewat oleh Mas Didi Kempot. Ya ada, lagu semuanya tuh saya tuh suka, karena saya kan orang Jawa. Seorang artis tradisional menjadi internasional hanya Didi Kempot. Bahasa Indonesia aja ya, yang artis nasional tradisional dengan menggunakan bahasa daerah bisa sampai ke luar negeri. Ini kan hebat, ini nggak ada duanya. Kepergian Didi Kempot meninggalkan bukan hanya banyak karya yang hits, tapi juga hati yang terluka. Lantas, seperti apa suasana duka Sobat Ambyar pasca meninggalnya sang maestro? Lagu-lagu Didi Kempot yang sendu rupanya mampu mengundang kaum milenial untuk menjadi pendengarnya. Hingga sebelum pandemi corona, semua konsernya selalu berubah menjadi lautan manusia. Mereka pun menari, menyanyi, serta menangisi secara bersama-sama hati yang ambyar. Itu suatu kebanggaan buat seniman, kepuasan secara pribadi untuk seniman kalau kita menyuarakan atau menyanyikan atau kita berakting di atas podium dan diterima secara betul-betul senang, ya kita happy di situ. Ya, harapan saya mulai dulu saya pernah berpikir, karena kita punya budaya yang sangat luar biasa di negara ini. Lagu-lagu tradisional dari Sabang sampai Merauke semuanya bagus-bagus sekali. Sekarang ada momen yang sangat bagus sekali. Anak muda tidak malu dengan menyanyikan lagu-lagu tradisional, itu luar biasa. Milenial mau menerima, kaum mahasiswa kita diundang di kampus-kampus, bahkan pejabat-pejabat juga ngundang kami. Itu support buat kami para seniman tradisional, dan tentunya ajakan kami buat para seniman tradisional seluruh Indonesia, ayo kita nyanyi lestarikan budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Ya, aku pribadi sangat merasa kehilangan karena aku punya sejarah yang sangat begitu baik sama beliau, sama almarhum, dan beliau adalah orang yang sangat begitu supel, sangat begitu asik dan low profile, ya luar biasa lah, sosok yang luar biasa, sosok entertainer yang sangat luar biasa gitu. Karya beliau, masyarakat Indonesia jadi bersatu. Yang bukan orang Jawa, dari Sabang sampai Merauke, semua menyanyikan lagu beliau. Ini yang membuat saya sering merinding, terharu ketika melihat konser-konser beliau. Beliau itu bisa menjadi magnet bagi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maka begitulah, kepergian Didi Kempot adalah kehilangan yang sangat besar bagi pecinta lagu-lagu sendu. Kaum milenial serta para sobat ambyar berduka karena kehilangan idola yang selama ini mampu mewakili suara hatinya. Selamat jalan sang maestro, istirahatlah dengan damai di alam keabadian. Bahkan saat ini beliau dipanggil Allah di saat puncak popularitasnya. Beliau baru saja mendapatkan penghargaan The Godfather of Broken Heart. Itu yang memberi penghargaan anak-anak muda loh, generasi milenial. Saya Sule beserta keluarga turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya sang legend almarhum Didi Kempot. Semoga husnul khatimah
ditempatkan di surga, diampuni segala dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Wis tak liwati, sewati, tak takoni, nanging kabeh padha ora ngerteni, tresnaku neni. Atas nama Tarsan pribadi, ikut bela sungkawa atas wafatnya Didi Kempot. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, juga termasuk kekilapan dan kesalahannya dimaafkan. Dan semoga Didi Kempot husnul khotimah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.